Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu Tuhan, memohon anugerah-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang menerangi kami dan firman-Mu memerdekakan kami untuk memahami, mengerti apa yang kami baca dan yang kami renungkan. Berkati hamba-Mu di dalam seluruh keberadaannya. Biarlah dia boleh dipakai Tuhan menjadi alat untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang pertama dan kedua saja. Kemudian saya lanjut di ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-26. Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang pertama dan kedua, demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ayat 22. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Janganlah kamu membuat sampingku ala perak, juga ala emas, janganlah kamu buat bagimu. Kau buatkanlah bagiku mezbah dari tanah, dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu, pada setiap tempat yang kau tentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat, sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya. Juga jangan engkau naik tangga ke atas mezbahku, supaya auratmu janganlah kelihatan di atas. Nah Bapak Ibu, bagian firman Tuhan yang kita baca, kalau kita lihat secara keseluruhan di dalam pasal yang ke-20 ini berbicara tentang 10 hukum yang Allah perintahkan untuk kemudian Musa mengambil, yaitu loh batu, dan diberikan kepada bangsa Israel ketika mereka dituntun untuk keluar dari tanah Mesir. Dan tentunya kita tahu sendiri bagaimana proses ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk mendapatkan dua loh batu ini dengan perintah-perintah yang sudah Allah tuliskan. Kita tahu bersama bagaimana bangsa Israel melakukan pelanggaran atas ketetapan yang Allah tentukan, di mana mereka didapati ketika Musa turun dari Gunung Sinai, mendapati mereka bangsa yang membelok, yang memberontak dengan mereka menyembah lembu emas. Bapak Ibu, mengapa di dalam bagian yang pertama ini, di pasal yang ke-20, di bagian yang pertama dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir di tempat perbudakan. Ini menjadi satu pernyataan awal sebelum 10 perintah Allah itu diberitakan atau disampaikan, diberikan kepada umat Israel. Karena ini mau membuktikan atau mau mengkonfirmasi kepada bangsa Israel siapa Allah. Siapa yang memberi perintah ini? Apakah Allah yang memberi perintah ini adalah Allah yang memang berhak dan berkuasa, yang patut untuk memberikan perintah ini kepada bangsa Israel? Bapak Ibu, saya pikir untuk seseorang yang memberi perintah kepada orang lain, apakah itu atasan, pimpinan, siapapun itu, ketika orang itu melakukan satu tindakan dengan cara dia memberi perintah kepada seseorang, harusnya orang yang memberi perintah itu adalah orang yang punya kompetensi, punya kapasitas, punya level yang lebih tinggi daripada orang yang diperintah. Betul tidak? Betapa sulitnya kita untuk menerima satu perintah kepada orang yang kita rasa selevel dengan kita. Artinya kita mungkin berpikir bahwa, kenapa kamu memerintah saya? Kenapa kamu ngatur-ngatur saya? Kamu juga sama dengan saya, yang perlu untuk diperintah, perlu untuk diatur. Kenapa harus saya mendengarkan kamu? Benar nggak? Tapi
Orang yang memberi perintah ini harusnya orang yang punya kuasa lebih dari orang yang diperintah. Makanya di dalam bagian ini seolah-olah Allah ingin menyatakan siapa dia. Dengan pernyataan yang Allah berikan kepada umat Israel itu mengkonfirmasi bahwa dia adalah Allah Yahweh yang mereka percaya, yang satu-satunya yang berhak untuk memberi perintah kepada bangsa Israel. Dan ini harus diingat terus oleh bangsa Israel. Siapa dia dan apa Allah di dalam kehidupan bangsa Israel. Dikatakan dia adalah Tuhan, Tuhan Allah, dia adalah Yahweh. Yang apa? Yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Artinya Allah ini sudah menunjukkan eksistensi keberadaan dia, kapasitas dia, kemampuan dia, bahwa dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang sanggup membawa, yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan kepada kelepasan, kemerdekaan. Nah, Allah inilah yang memberi perintah kepada bangsa Israel. Cuman yang kita tahu sendiri di dalam kisah ini, ternyata bangsa Israel memberontak, didapati bahwa mereka tidak setia dan mereka menyembah Allah lain. Tetapi kemudian perintah ini bukan hanya ditujukan kepada bangsa Israel, Bapak Ibu, tetapi perintah ini menjadi relevan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena perintah ini juga berlaku bagi setiap kita yang percaya kepada Allah Yahweh melalui Yesus Kristus. Karena ketika Allah menyatakan diri di dalam diri Yesus Kristus, kita kemudian mengerti apa yang dimaksud dengan ketetapan dan perintah Allah. Lewat apa Bapak Ibu? Lewat firman Tuhan yang kita baca. Lewat firman Tuhan, disinilah ditulis, disinilah disampaikan semua yang menjadi ketetapan dan perintah Allah. Persoalannya, apakah kita mau taat, kita mau menurut akan perintah-perintah Allah? Karena seringkali ketika zaman makin jalan, semakin lama manusia semakin enggan dengan yang namanya hal-hal bersifat rohani. Bahkan mungkin ada anak-anak di generasi saat ini makin tidak mempercayai akan firman Allah. Bagi mereka ini hanyalah cerita dongeng. Bagi mereka tidak semua cerita yang tercatat di dalam Alkitab ini patut untuk dipercayai. Sehingga bukankah kita kehilangan generasi? Bukankah kita kehilangan generasi yang sungguh hidup takut akan Tuhan? Untuk itu, ini menjadi tanggung jawab dan peran kita sebagai orang tua yang hidup di masa ini, yang tahu akan kebenaran. Kita diingatkan dan diajarkan kembali bagaimana peran dan tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada generasi yang akan datang tentang siapa Allah. Betapa pentingnya kita memperkenalkan Allah di dalam kehidupan mereka. Sekalipun bagi mereka itu tidak relevan, tapi tugas kita sebagai orang tua harus memperkenalkan siapa Allah, siapa Dia. Karena Bapak Ibu kalau kita lihat di dalam bagian selanjutnya yang tadi kita baca di ayat 22 sampai di ayat 26 di pasal 20 ini, jelas sekali bahwa mau menunjukkan sekalipun bangsa Israel pada waktu itu mereka memberontak dengan mereka menyembah Allah lain, yaitu patung, seolah-olah mereka mempercayai bahwa ada Allah lain yang lebih berkuasa. Tetapi perhatikan di ayat 22 ini, di sana dikatakan mereka mengalami satu kegentaran, ya, mulai dari ayat 18 kalau kita lihat secara lebih detail, ya. Mulai dari ayat 18 bahwa mereka gentar, mereka takut, bahkan ketika mau berbicara dengan Allah mereka takut. Mereka minta Musa untuk berbicara kepada Allah. Lalu kemudian Musa memberikan penegasan sekali lagi bahwa kalau mereka hidup takut akan Tuhan, maka mereka akan diselamatkan. Bapak Ibu, ini menjadi suatu peringatan keras buat kita. Ini bukan hanya terjadi di masa pada waktu Musa, tetapi bukankah saat ini kita melihat bahwa generasi kita pun mulai kehilangan yang namanya hidup percaya dan hanya meyakini satu-satunya Allah di dalam hidup mereka. Bukankah di zaman ini ada begitu banyak berhala-berhala di dalam hidup
generasi saat ini. Bukan hanya anak-anak kita, bahkan kita sendiri di generasi kita sekarang ini, kita memiliki berhala-berhala. Apakah itu pekerjaan kita? Apakah itu gadget? Apakah itu teknologi, relasi, bisnis, usaha yang kita bangun? Kita merasa itu segalanya. Itu menjadi berhala yang kita puja, yang kita agungkan, yang kita sanjung. Kita merasa kalau kita tidak mendapatkan itu, kita akan kehilangan segalanya. Nah, bukankah itu menjadi berhala dalam hidup kita? Bapak Ibu, saya rindu sekali lewat firman Tuhan ini mengingatkan ya. Kita baru kemarin merayakan kemenangan Kristus, yaitu Paskah. Biarlah itu juga boleh menjadi kemenangan bagi setiap kita orang-orang percaya. Tidak ada yang kita ragukan bahwa keselamatan yang Allah berikan itu tidak bisa atau tidak dapat dipungkiri. Itu benar dan itu patut untuk kita jelaskan, patut untuk kita ceritakan kepada anak cucu kita berulang-ulang sampai mereka betul-betul memahami dan mengerti siapa Allah yang kita percaya. Sehingga pada akhirnya kita tidak akan pernah menyesal karena kita kehilangan generasi yang tidak mempercayai Allah dan yang memiliki berhala di dalam hidup mereka. Tetapi kita meyakini, kita memastikan kepada anak cucu kita memastikan kepada generasi kita, tempat di mana kita berada, Tuhan mau pakai kita menjadi alat untuk menceritakan siapa Allah itu. Siapa Allah yang membebaskan kita dari perbudakan dosa. Siapa Allah yang menolong kita setiap saat. Dan siapa Allah yang menjamin hidup kita, yaitu di kekekalan. Bahwa hanya Dia melalui Yesus Kristus yang menjamin hidup kita di dalam kekekalan. Karena hanya Dia yang empunya surga, maka hanya Dia yang berhak untuk menyelamatkan kita dan mengundang serta memanggil kita untuk hidup bersama-sama dengan Dia di surga. Karena itu tidak ada yang perlu kita ragukan dan kita takutkan. Kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkenan dan memberkati serta menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh memohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Jika Engkau melihat di dalam kehidupan kami saat ini, teknologi membanjiri kami dengan berbagai macam hal. Segala macam kecanggihan memperbudak kami sehingga kami terlalu melekatkan diri kepada hal-hal yang demikian. Dan tanpa kami sadari Tuhan, kami menjadikan mereka itu berhala. Karena itu Tuhan, hari ini biarlah kebenaran-Mu menolong kami, membukakan mata kami, membukakan hati kami sekali lagi untuk melihat Allah dengan begitu jelas. Bahwa Engkau yang telah mati dan Engkau yang bangkit itu adalah Allah yang hidup. Kalau Engkau sanggup membebaskan bangsa yang besar dari perbudakan Mesir, Engkau sanggup menolong kami. Engkau telah mengalahkan dosa dan maut Tuhan. Engkau juga sanggup menolong masing-masing setiap kami yang mendengar renungan pada hari ini. Untuk kami dilepaskan, dimerdekakan, dan kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga kami tidak pernah mengikat perjanjian atau memiliki berhala di dalam hidup kami. Tetapi kami mau hidup takut akan Tuhan, menjalani apa yang menjadi ketetapan dan perintah-Mu. Dan kami hanya mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Sehingga Engkau mendapati bahwa kehidupan kami senantiasa memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur memiliki Allah yang menyelamatkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.